Jelas suara? Jelas, Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, ya, yang mana kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sama-sama kembali berada di majelis ilmu Al-Quran. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, setiap upaya kita, dan menjadi amal soleh terbaik yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah, insyaallah ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih memantapkan kertas biru 2 ya. Iya, Pak Ustadz. Kertas biru 2. Nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini adalah kertas biru 2. Apa itu kertas biru 2? Yakni kata-kata yang ada di sini adalah sering berulang di dalam berulang di dalam Al-Quran. Ya, sering berulang di dalam Al-Quran. Namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi dia sering berulang. Ya. Karena kata ini sering berulang, maka perlu ya kita mengetahui maknanya, ya, dengan cara menghafalkannya. Ya, boleh kita sama-sama? Ya. Boleh. Alaun kenikmatan ismun dosa, ya kan? Ajarun pahala, azwajun pasangan-pasangan, dan seterusnya. Bisa ya? Insyaallah. Oke, baik. Bentar. Baik. 1, 2, 3. Kenikmatan dosa, ajrun pahala, pasangan-pasangan, asyadul lebih banyak, alimun yang pedih anfusun diri, anharun sungai-sungai, ayun yang mana, air tangan-tangan, air sumpah-sumpah, apa dia telah memberi, kami telah memberi untuk mereka telah memberi. Terus bisa dia seburuk-buruk bahrul laut, ajrun laut, basyarun manusia, ba'dun sebahagian,
jerit dia perempuan mengalir, takut dia perempuan menjadi Terus. Dia telah datang. Dia telah datang. perempuan telah datang. Dia telah Allah dia telah menjadikan telah menjadikan jazaa'un balasan. Terus. Haitsu di mana waktu khalidina orang yang kekal khairun lebih baik. Darun negeri tuna selain Zatun perempuan pemilikku pemilik saat kiamat pun langit Saufa akan dari dunia yang kuat. Syamsul matahari sesuatu asa semoga dia musuh yang besar. Fitnatun ujian fadlun karunia. Qaryatun negeri qalilun sedikit. Karena dia telah menjadikan mereka telah menjadi kamu telah menjadi kalian telah menjadi kunna kami telah menjadi karena dia perempuan telah menjadi kafirun banyak ulun setia sekali tidak laisa dia mata kenikmatan malah pembesar. Maaf, ulang ya. Ulang. Maun air mata kenikmatan maun pembesar mujrimin orang-orang yang berdosa. Nisaun perempuan nafsun diri. Nahun siap Wa'dun janji mailun delakala. Apakah dia datangnya ja'alnya menjadikan Duridu dia ingin yakunu dia menjadi yakun dia menjadi. Nah, gitu ya. Ustaz, yakunu dengan yakun sama ya? Sama, Ustaz? itu sama. Sama ya. Jadi kadang dia dalam bentuk yakunu,
kadang Oh, dia iya. dalam bentuk yakun. Ya, Ustaz. Itu maknanya sama. Sebenarnya asalnya ada wawu. Nah, kalau dalam ilmu nahu itu ada sebabnya kenapa dihapus. Tapi kalau di sekejap nggak dijelaskan apa wawunya hilang ya. Intinya artinya. Yang paling pokok itu adalah artinya. Oh iya Ustaz. Kalau ngafal tanpa ngelihat suka susah deh Pak Ustadz, deretan itu Oh gitu ya. suka campur aduk. Mungkin kalau ditutup Indonesianya kali insya Allah masih bisa kita nangkep ya. Cuman kalau di dua ditutup tuh di luar kepala rada susah. Nah. Oh ya nanti Ibu aja yang tutup di sana, di sini nggak ada ininya. Oh iya. Nggak ada. Ya. Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, silakan Ibu aja yang cicil-cicil sendiri. Ya, mungkin 1 bulan lah kita bisa hafal ini ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. 4 pekan berarti ya. Nah, misalnya Ibu mudah-mudahan hafal dan mengamal. Ya, silakan Ibu kalau Ibu mau cicil-cicil juga boleh. Ya, maksudnya silakan dicicil sendiri. Misalnya 5 baris dulu minggu ini, minggu depan tambah 5 baris lagi. Jadi kan 3 kali. Setelah itu diulang-ulang. Kembali ke ibu-ibu bagaimana menghafal. Kadang juga enggak. Biasanya urutannya ini membingungkan, tapi dia mencoba hafal artinya. Nah, itu juga bagus itu. Ketika ditanya, karena dia latihannya tanya jawab, dia hafal, kemudian disuruh tanya jawab. Nah, ketika ditanya artinya dia bisa mengetahui. Ya. Begitu ya? Iya, Pak. Sama dengan kita menghafal yang lain-lainnya. Pak, mataun sama alaun, kalau alaun kenikmatan. Mataun kenikmatan, tapi straight barang gitu, Pak. Apa kita nggak bilang barang aja? Oh, iya. Alaun kenikmatan. Iya. Jadi kalau alaun itu mataun kenikmatan. Jadi kalau mata ini memang dia lebih identik barang. Mata kayak perhiasan dia perhiasan barang gitu. Itu kenikmatan. Gitu. Tapi kadang juga diartikan dia kenikmatan. Ya, jadi tapi kenikmatan itu dalam bentuk barang. Tapi kalau ala itu misalnya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu kan. Jadi dia lebih umum. Nikmat apa yang paham? Bagaimana, Seth? Siap. Paham ya? Jadi kalau alaun yang nomor 1 itu ya, diangkat dulu HP-nya. Baik. Jadi kalau alaun itu lebih umum. Contohnya mana? Surat itu Ar-Rahman. Fabi ala itu kan ala. Ya kan? Ala rabbikum atu. Ayat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Benar nggak? Artinya apa? Maka nikmat Tuhanmu yang mana? Maksudnya kenikmatan. Jadi lebih umum. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian kalau mataun itu lebih identik ke biasanya barang. Misalnya ke harta ya, Pak? Ke harta, misalnya berlian. Itu namanya mata. Ya, mataun. Berlian atau emas. Itu namanya mataun. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya apa lagi? Rumah ya yang mewah, kendaraan itu namanya mataun. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kenikmatan identik ke barang dia. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan seputar kertas biru 2 ini? Negeri juga ada 2 deh, Pak. Mana? Darun sama itu apa tuh korban. Darun nomor 7 ya, negeri. Terus Darun Karbatu negeri juga. Darun negeri dengan apa? Korbatun. Mana nomor berapa? Nomor baris ke-9. Baris ke-9, Pak. Baris ke-9. Yang di ujung nomor 2. Koryatun negeri.
Kalau Iya. ini Iya itu. Darun itu Negeri. diartikan negeri ya. Misalnya kalau ini identik dengan ini, misalnya negeri akhirat, darul akhirah. Oh, Nah, itu penggunaannya biasanya darun ya, darul akhirah berarti artinya negeri akhirah. akhirat, darul akhirah. Tapi kalau qaryah itu biasanya negeri yang di sini, di muka bumi ini. Oh, negeri yang di dunia Ya, misalnya negeri Yaman, negeri Suriah, ya. Nah, misalnya negerinya Nabi Ibrahim, ya. Nah, biasanya dia pakai qaryah, ya. Qaryah tuh. Sama, ya. Ya, Nah, tuh. ya, ada lagi? Ada lagi yang mirip-mirip? Iya. Bu Wawat ada nemukan sesuatu? Jadi Pak Ustadz, di KB2 samaun langit ya, dan samawatun di KB1 Pak Ustadz. Sama juga ya? Kalau Pemakaian. samaun dia langit. Kalau samawatun langit-langit. Oh iya. Beda ya? Iya. Samaun langit. Langit. Bedanya di mana tuh Pak? Maksudnya pengertiannya gimana Pak? Kalau samawatun langit-langit berarti 7 lapis langit. Oh iya, iya. Jelas ya? Samawatun. Jelas. Kan langit ada 7 lapis. Nah, makanya dia pakai bentuk jamaknya. Samawatun. Tapi kalau cuma langit, maksudnya langit yang langit dunia, langit yang paling bawah ini samaun. Ya. Nah. Jelas ya bedanya? Samaun langit-langit. Kalau yang di KB1 samawatun langit-langit. Gitu. Jelas Bu Wawat? Iya jelas Pak Ustadz. Terima Nah, kasih. ada lagi. Bye. Oh, anu Pak, anfusun sama nafsun. Iya, mana? Anfus itu biar yang lain dapat juga. Anfus. Anfus nomor 2 ya. Diri-diri. Terus kalau nafsun dapat di mana? Kalau anfusun baris ke-13. Oh iya, kalau nafsun baris ke-13. Iya, bedanya ini bentuk tunggal dengan bentuk jamak. Jamak dan tunggal. Kalau nafsun diri. Anfus diri. Ya, Diri nafsun diri. Berarti menyatakan satu orang. Sama Ya. juga dengan ini ya, nomor 4 Basarun. Nomor 4 Ustaz, Basarun dengan Nasun. Manusia-manusia dan Nomor manusia. 4 Basyarun manusia. Terus? Yang satunya Dengan lagi nas. Nasun. Oh, nasun itu yang di KB1 ya? Ya, kami satu Ya. manusia-manusia. Itu juga sama itu. Jadi kalau disebut Basyarun itu dia lebih ke satu. Betul. Ya, ke bentuk satu Basyar. Ya, dia apa ya? Jadi lebih mengarah ke setiap individu. Ya. Basyar bagaimana ya penggunaannya itu misalnya bagaimana ya contohnya ya? Pulang sebelumnya katakan hai. Innama ana basyarun misluk. Nah, misalnya gini. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kan, "Qul." Ya, "Qul innama," sesungguhnya aku hanyalah basyarun mislukum. Nah, basyarun. Basyar itu manusia. Jadi memang menyatakan untuk satu. Aku ini basyar seperti kalian. Aku ini manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad kan satu. Jadi Allah bilang, katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwasannya kamu itu basyarun mislukum. Basyar itu manusia. Manusia seperti kalian. Ya. Kalau Nasun manusia-manusia. Nah, kalau nasun manusia-manusia itu lebih ke banyak orang dia. Ya kan? Jelas? Misalnya kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya nas seluruh manusia.
Ya. Hah? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini sebenarnya sudah mudah ya, karena banyak yang mirip-mirip sebenarnya. Ya, sama tadi sama watun, ya, dan seterusnya. Aju-ajun. Tinggal dihafal. Tinggal dihafal. Nah, ini Bu Aisyah sudah mempraktekannya. Tapi lu hilang-hilang tuh, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kan kita masih 1 bulan. Terbang-terbang terus dia. Zulhijjah masih berapa lama? Tanggal berapa Zulhijjah? Ada lagi ya? Lebaran Idul Adha kapan? Tanggal 9 kali ya? 9 Juli. 9 Juli mungkin. Ya. Ya, habis 2 minggu ini tanggal berapa? Ya, 2 minggu setelah bulan Zulhijjah, saya harap semua sudah hafal. 2 minggu setelah? 2 minggu setelah bulan Zulhijjah. 2 minggu setelah Idul Adha. Oh, berarti akhir bulan. Sampai akhir bulan berarti. Ya, semua sudah hafal ya. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Sudah lancar. Jadi mudah-mudahan dicicil dari lagi. sekarang dicicil, diulang-ulang, bisa insya Allah. Karena kita nanti Ibu akan Insya Allah mudah. Kita akan ada ujian-ujian. Nah, Ibu harus terus berpacu karena itu meningkatkan untuk mengupgrade terus ilmunya, ya. Baik. Kalau ditutup ini sudah ada yang bisa jawab ini? Kita tes dulu ya. Ini karena banyak yang nggak hadir, kita fokus ke KB2 aja dulu ya. Mana saya tutupnya gimana ya? Gini aja. Oh, gini aja. Nah, gini aja kan. Kalau pakai laptop, ibu-ibu sebenarnya kalau ikut Zoom sebenarnya enakan pakai laptop. Ya. Tapi ini kebanyakan pakai HP ya. Ada yang pakai laptop di sini? Iya, saya pakai HP, Pak Ustaz. Pakai HP ya, tapi nggak apa-apa. HP, Pak. Kalau begini dia kelihatan semua nih di layar nih. Masya Allah. Bahkan bisa kalau hanya saya sendiri dilihat bisa juga spotlight ya. Udah, intinya kita mau tes ya. Tebak artinya ya. Ibu siapa yang mau tes dulu? Saya mau tanya baris 1 sampai 5 lah. Boleh dites, dilihat-lihat baris 1 sampai 5. Ya, boleh coba Ustaz. Sebentar ya. Sebentar. Baris 1 sampai 5. Oke. Siapa yang mau jawab? Ibu Aisyah dulu boleh? Boleh. Coba-coba Ustaz. Nah, nggak apa-apa Bu. Kita namanya belajar kan, bisa ada yang salah tebak, tertukar segala macam ya. Di sinilah kita belajar. Ya. Tebak artinya Bu. Anharun. Anharun. Sungai-sungai kali ya? Iya, sungai-sungai. Betul. Anharun, sungai-sungai. Kemudian aimanun. Sumpah-sumpah kali ya? Sumpah-sumpah. Sumpah, bagus ya. Aimanun, sumpah-sumpah. Ini masih baris 1 sampai 5 ya. Bahrun. 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 Laut.
Bahrun apa? Laut. Laut. Azwajun. Pasangan. Pasangan-pasangan. Aidi. Aidi. Aidi tangan-tangan. 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 Aidi tangan-tangan. Betul ya. Oke, cukup. Ada lagi baris 1 sampai 5 nih. Yang lain masih bisa nih, lihat-lihat dulu. Nah, gampang insya Allah. Aidi tangan-tangan ya. Oke, sudah cukup Ibu Aisyah. Ada lagi ibu-ibu yang siap? Saya buat Oke, Ibu Lika ya. Anfus. diri. Diri. Pokoknya Ibu kalau kata anfus ingat-ingat aja infus. Ya, diinfus kalau di rumah sakit itu, kalau sakit diinfus. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan. Ya. Infus anfus kan gitu. Artinya diri. Yang diinfus itu kan jiwa, diri kan. Diri. Oke. Kemudian berikutnya ayun. Ayun yang mana? Ayun Yang mana? Alaun. Kenikmatan. Masya Allah. Ja'a. Dia telah datang. Masya Allah. Ibu ingat suratnya? Ada kata ja'a, surat apa tuh? Idza jaa. Idza ja'a, ya kan? Ya, Apabila telah datang. Idza ja'a nasrullah. Ya kan? Nah, gitu. Satu lagi, Bu. Kemudian ba'dun. Ba'dun sebagian. Ba'dun sebagian. Itu berulang Masya Allah 129 kali. Ya, ba'dun, banyak itu ya. Oke, baik, cukup Ibu. Ada lagi? Saya coba Ustadz. Ibu Entin, Masya Allah ini luar biasa. Ibu Entin berapa usianya, Bu? Saya 67. 67. Kalau Ibu Lika? 65, Pak. Masya Allah. Ini jadi contoh, ini jadi motivasi bagi kita. Apalagi yang lebih muda dari Ibu Lika. Ibu Aisyah? Baru 64 Ustaz. Ya kan? Artinya jadi motivasi bagi yang lain, insya Allah. Artinya nggak ada alasan, Ustadz saya sulit menghafal karena ya kalau dicoba itu pasti bisa. Oke, baik. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ibu Entin. Ya, Ustaz. Alaun. Alaun kenikmatan. Ismun. Ismun dosa. Anharun. Apa Ustaz? Anharun? Anharun. Sungai-sungai. Sungai-sungai, ya. Kemudian bisa. Seburuk. Ibu Entin, bisa. Apa Ustaz? Bisa. Dia seburuk-buruk. Ya, dia seburuk-buruk ya. Kemudian jaat, ada sa di belakang jaat tapi ada Jaat, dia perempuan telah datang. Masya Allah. Ini Ibu nggak lihat buku kan? Ya, insya Allah Ustaz. Ajarun. Ajarun pahala. Ajarun pahala. Masya Allah. Satu lagi Bu. Aksaru. Aksaru Lebih banyak. Kebanyakan. lebih banyak ya. Lebih banyak ya dari kata Aksaru ya lebih banyak. Aksaru lebih banyak. Lebih banyak. Asyadu. Asyadu lebih. Asyadu lebih ya. Iya lebih. Lebih. Baik. Masya Allah. Oke, sekarang kita coba baris 1 sampai 10. Apa tahu sudah ada yang siap 1 sampai 10. 1 sampai 10 kita tanya. Nanti minggu depan 1 sampai 10. Boleh. Gimana Pak Naam? Nanti minggu depan 1 sampai 10. Ustaz. Masya Allah. Pak Naam bilang Pak Naam ya. Ini juga
Bapak juga sudah senior ini ya. Dari Kendari Pak ya, bau-bau Pak ya. Kepala 7 Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan Pak kepada kita semua. Amin. Ya ada hari ini yang bisa kasih contoh kita menebak arti, mengandalkan hafalannya. Gak apa-apa. Salah juga namanya latihan. Dari sini kita akan belajar. Ibu Aswarti kali, kayaknya sudah siap Ibu Aswarti. Ya, sampai itu belum lagi Ustaz. Ya? Belum lagi sampai nomor itu, mata huruf. Belum apa? Belum sampai nomor 10. Tapi baru sampai huruf nomor berapa? Ya, baru 1 sampai 5 baru. 1 sampai 5. Itu pun sudah lancar, insya Allah. Iya, enggak kali insya Allah. Coba Ibu tebak ya. Langsung Iya, tebak. coba. Ismun. Insya Allah. Ismun. Dosa. Ya, Dosa. ismun dosa. Kemudian bahrun. Bahrun. Sungai. Yang lain jawab apa namanya? Jawab dalam hati dulu. Bahrun sungai. Bahrun laut. 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 Kalau anhar itu baru sungai-sungai ya. Bahrun laut. Kemudian Ibu Ajrun, Ibu Aswarti, Ajrun. Pahala. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Ibu Jazaun. Balasan. Bagus. Ya. Coba Ibu Aswarti suaranya lebih besar. Suaranya di unmute dulu. Suaranya Ibu di unmute Ibu Aswarti. Ibu Aswarti. Ibu Aswarti, suara saya jelas Ibu? Ya, udah. Oke. Anfus. Diri-diri. Diri-diri. Anfus diri. Diri-diri ya. Oke, sudah cukup ya. Yang lainnya juga insya Allah masih ada waktu untuk kita terus mencoba menghafalkannya. Siap ya Bapak Ibu ya? Allah. Insya Allah. Kan kertas biru 1 sudah hafal. Ya, rata-rata sudah hafal. Nah, kertas biru 2 insya Allah kalau diulang-ulang. Kalau nggak mau ribet, nggak mau sulit, kayaknya begitu aja. Ibu hafal. Biasanya mengganggu juga itu urutannya, ya. Disenandungkan, kadang ada yang sulit di situ. Makanya saya serahkan ke Ibu bagaimana cara menghafalnya. Ya, oke, paham ya? Saya aja Bu. Saya aja kalau Ibu mau tanya secara urutan, saya juga kadang saya lupa juga. Tapi kalau Ibu tanya artinya ya saya bisa tahu. Ya. Kalau Ibu tanya artinya ini apa, itu saya bisa. Ya, tapi kalau mengurutkan kadang ini urutan kedua apa ya? Setelah kata ini apa ya? Iya sih, makanya saya bilang silakan Ibu bagaimana? Ada yang menghafal disenandungkan lebih mudah, ada yang menghafal per kata ya, dan itu lebih baik ya. Dan kalau dua-duanya bisa lancar ketika dia senandungkan, kemudian dia juga bisa menjawab diacak, nah itu lebih bagus ya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, nah, silakan nanti audio saya sering diputar nggak? Putar terus Ustaz. Iya, Ustaz, untuk menghafal lagunya juga. Iya kan? Nah, iya. Ini nih. Setoran kertas biru 2. Kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran. Kenikmatan ismun dosa. Kedengaran ya? Pasangan. Asyatun lebih aksaru lebih banyak. Alimun yang pedih, anfusun diri-diri. Anha
sungai-sungai ayun yang mana? Ai di tangan-tangan Aimanun sumpah-sumpah. Ata dia telah memberi, ataina kami telah memberi, mereka telah diberi. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut, basyarun manusia ba'dun sebahagian. Tajri dia perempuan mengalir, takunu dia perempuan menjadi. Ja'a dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Ja'ala dia telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Jazaa'un balasan. Haitsu di mana hina waktu. Khalidina orang-orang yang kekal, khairun lebih baik. Darun negeri duna selain. Zatu perempuan pemilik, zu pemilik. Saatun kiamat samaun langit. Saufa akan syadidun yang kuat. Matahari syai'un sesuatu. Asa semoga dia. Adun musuh azimun yang besar. Fitnatun ujian, fadlun karunia. Qaryatun negeri qalilun sedikit. Karena dia telah menjadikan, mereka telah menjadi. Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunna kami telah menjadikan, dia perempuan telah menjadi. Yasirun banyak, kulun setiap. Kalla sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Ma'un air mataun kenikmatan. Mana pembesar mujarimina orang-orang yang berdosa. Nisaun perempuan nafsun diri. Naharun siang. Wa'un janji, wailun kecelakaan. Hal apakah ya'ti dia datang, ya ja'alu dia menjadikan. Yuridu dia ingin, yakunu dia menjadi. Yakun dia menjadi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi silakan Bapak Ibu ya digunakan waktunya untuk menghafalkan kata-kata ini ya. Siap insya Allah Bapak Ibu semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah. Jadi setelah Idul Adha atau kalau ada yang sudah selesai sebelum itu lebih bagus ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk yang kelas pagi. Itu surat apa yang belum diambil ya? Al-Quraisy ya, surat Quraisy. Kelas pagi ini saya ingat, iya. Benar nggak? Quraisy yang belum. Quraisy kan? Kita lihat ya. Surat Quraisy.
Ya, mau break dulu 5 menit, baru kita masuk Quraisy ya. Ya, boleh. Ya, Ustaz. Oke, baik, kita break dulu 5 menit. Ibu silakan, mungkin ada yang mau minum dulu, mau selonjoran dulu. Silakan. Setelah itu kita masuk penjelasan surat Quraisy. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kedengaran suara? Dengaran, Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, surat Quraisy ya, surat Quraisy. Silakan, saya lihat dulu yang sudah setoran di sini. Surat Quraisy itu mana ini? Absen. Fil, ya. Bukan ya? Nah ini surat Quraisy yang pagi itu, ini sudah banyak juga yang sudah ya. Sudah banyak yang sudah menerjemahkan. Ibu Like, ada Ibu Like? Ada Pak? Silakan Ibu Like. Boleh kita dengarkan Bu terjemahannya? Ya Pak? Ya? Sudah Pak. Sudah. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bagi kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabbmu yang memiliki Ka'bah ini. Maka sembahlah. Kalau Maka Ibu bilang sembahlah berarti dia, kalau sembahlah Bapak Ibu itu fiil apa? Sembahlah. Perintah. Nah, perintah maka berarti beribadah. garisnya hitam. Berarti garisnya iya. hitam. Tapi ini kan garisnya Maka merah. mereka beribadah. Nah, maka karena mereka ini fiil mudhari. Asalnya fal ya'buduna. Oke, ya Pak. Maka dia beribadah menyembah pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberi mereka makan, yang telah memberi mereka makan dari rasa lapar dan memberi rasa aman mereka dan memberi rasa aman mereka dari ketakutan. Dan memberi keamanan pada mereka, rasa aman pada mereka. Ya. Oke, sudah bagus ya, Masya Allah. Oke, kita dengarkan lagi dari sebentar. Ibu Aswarti juga sudah setoran ini. Ibu Aswarti sudah ya? Sudah. Coba Sudah. Silakan. Bagus Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Kebiasaan mereka mengadakan perjalanan
di musim dingin dan musim panas. Falyabudu bahazal bait. Maka mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini. Allazi at'amahum min ju'. Ia makan mereka dari kelaparan. Yang apa? Wa amanahum, yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan rasa aman dari ketakutan. Shadaqallahul azim. Iya. Oke, cukup ya. Jadi jelas sekali maknanya ini ya, Masya Allah Bapak Ibu. Ya sudah banyak yang setoran, sebagian juga dari kelas malam ya. Iya, saya rasa tidak ada yang sulit di sini ya. Maksudnya tidak ada terjemahannya yang bermasalah. Ada menemukan masalah nggak di sini? Menerjemahkan kata apa? Bolehkah menemukan apa? Lihat budu tadi ya Pak. Oh gitu, ya oke. Oke ya, liilaf, ilaf. Ya, ini warna hitam ada di kamus ya, ilaf. Apa artinya ilaf? Bepergian. Kebiasaan. Kebiasaan. Kalau li apa? Li warna merah, li yang sebelumnya li ilaf. Dibagi. Bagi. Ya kan, bagi kebiasaan Quraisy warna hijau. Quraisy kita juga bilang, Indonesia juga bilang Quraisy. Orang Quraisy. Nah, ini bisa ditambah kata apa supaya cocok dari sini, Bu? So, sebenarnya bisa ditambah kata penghubung aja apa aja. Kan ini tiba-tiba bagi kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan bagi orang Quraisy. Ya kira-kira kata sebelumnya cocoknya apa? Karena Ustadz. Hah? Kok karena? Karena kebiasaan gitu. Tidak bisa kan? Karena kebiasaan orang Quraisy. Biasanya awal kata nggak cocok kalau langsung karena. Oh, nggak cocok Ustadz. Baik, bisa ditambahkan gini. Kalau saya tambahkan gini. Sebagian kali ya Pak. Kebiasaan bagi orang Sebagian, Quraisy. Kebiasaan bagi orang Quraisy. Bagi orang-orang Quraisy. Kebiasaan sudah itu. Kebiasaan ilaf itu kan kebiasaan. Nah, kalau saya gini, sebagian bagaimana Pak? Kalau kita bilang sebagian kebiasaan dari orang-orang Quraisy. Enggak, ini memang sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy pada umumnya. Jadi kalau dibilang sebagian, jadi kalau saya sih lebih kepada, maksudnya Allah mau mengatakan sungguh sangat mengagumkan kebiasaan orang Quraisy gitu loh. Paham ya? Jadi Allah mau mengatakan ila fi Quraisy ya. Mengagumkan kebiasaan, ya kan? Atau sungguh menakjubkan, ya, atau mengagumkan kebiasaan, ya, bagi kebiasaan orang Quraisy atau kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Nah, jadi mengagumkan di sini maksudnya, karena ya sesuatu yang wajib kita kagumi, wajib kita kagum, ada rasa syukur gitu loh, ya. Kenapa? Bagaimana Allah jelaskan ilafihim, ya, ilafihim, kebiasaan mereka. Jadi sama ini kata ilaf di sini dengan kata ilaf kan, ini berulang. Ilafihim, kebiasaan mereka, ya, rihlah, ya, rihlah. Mungkin pernah ibu-ibu dengar kata rihlah. Ya, rihlah, bepergian Ustadz. Pernah dengar kata rihlah nggak? Maksudnya ini pernah rihlah. Karena ibu-ibu suka jalan-jalan tuh rihlah. Iya betul. Kalau orang-orang kajian itu biasanya ngerti mereka kata-kata rihlah itu karena sudah menjadi bahasa orang-orang kajian itu atau aktivis-aktivis. Biasanya kalau mau ke Bogor, ke Puncak, atau ke mana tuh, kalau ke Banten itu ke mana itu? Demak gitu ya. Di Banten. Ke laut ya.
Itu rihlah. Nah, cuma memang dia belum ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga dia tetap warna hitam. Ya. Memang dia belum menjadi bahasa Indonesia, itu bahasa Arab sebenarnya. Cuma orang Indonesia aja karena orang-orang kajian jadi sudah terbiasa dengar rihlah. Ya. Itu apa perjalanan ya? Berarti melakukan perjalanan syita ya di musim dingin. Ya, di musim dingin. Wasoif dan musim panas. Dan musim panas. Sebentar saya jelaskan ya. Jadi kebiasaan mereka melakukan rihlah ya di musim syita, di musim musim dingin dan musim panas. Melakukan rihlah atau perjalanan di musim syita wasoif, di musim syita, di musim dingin, wasoif dan di musim panas. Ya. Fal ya'budu. Ya. Fal ya'budu. Ini Bapak Ibu garisnya merah, berarti ini fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan kan kalau fi'il mudhari polanya bagaimana? Ada yang masih ingat polanya fi'il mudhari? Yaf'alu, yaf'aluna. Nah, kalau ibadah Ya'budu. Nah, ini nih. Perhatikan ini. Ya'buduna. Ini asalnya ya'buduna. Ini asalnya ya'buduna, cuma dihilangkan nunnya. Ya. Tapi sama aja artinya. Ya'buduna ada nunnya atau ya'budu seperti di sini. Itu artinya mereka beribadah. Ya. Nah, berarti di sini fal ya'budu bukan maka beribadahlah. Tapi maka Mereka boleh ditambah hendaklah. Maka hendaklah mereka beribadah. Ya. Maka hendaklah mereka beribadah gitu Pak Ustadz. Iya, maka hendaklah mereka beribadah. Beribadah boleh ditambah hanya kepada. Ya kan? Hanya kepada apa? Robba. Rob kepada Rob kepada Tuhan. Tuhan yang apa? Rob Tuhan hadzal bait. Hadza itu ini kan warna merah. Bait itu rumah ini. Bait itu sudah menjadi bahasa Indonesia artinya rumah, maksudnya Ka'bah. Berarti Tuhan rumah ini maksudnya pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini. Ka'bah ini. Gitu ya? Paham ya? Iya, paham. Nah, ini bait warna hijau. Hijau Indonesia banget kan? Apakah sudah jadi bahasa Indonesia? Sudah. Bait syair. Nah, biasa kan bilang ini bait-bait syair, bait-bait puisi. Itu artinya rumah dia, rumah-rumah. Nah, paham ya? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya, Baitullah kan? Iya. Baitullah, rumahnya Allah. Ya kan? Ayo mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah. Bait. Nah, makanya dia sudah jadi warna hijau. Iya. Falya'budu, maka hendaklah mereka boleh ditambah hanya beribadah kepada Rabb hadzal bait, ya. Tuhan pemilik, karena namanya Tuhan berarti pemilik. Iya. Pemilik apa? Hadzal bait, pemilik rumah ini. Ya, jelas ya? Jelas banget. Nah, tadi kita bicara Tuhan, Rabb. Nah, berarti alladzi, yang. Alladzi itu yang ya. Karena di sini bukan orang, tapi yang dimaksud Allah. Allah. Alladzi apa? At'ama. At'ama fi'il madhi. Berarti garisnya hijau telah. Telah apa? At'ama telah memberi makan mereka. Mereka, pada mereka. Ya, min ju'. Min dari ju kelaparan. Maksudnya dari kelaparan. Dari rasa lapar. Maksudnya agar tidak lapar gitu. Telah memberikan makan pada mereka min ju dari kelaparan. Maksudnya telah memberikan makan agar mereka tidak lapar. Atau bisa juga telah memberikan makan pada mereka dari kelaparan. Bisa juga begitu. Wa amanah.
amanah, ya kan? Nah, ini juga garisnya hijau, telah amanah, telah memberikan keamanan pada mereka, min khauf, dari rasa ketakutan. dari ketakutan, atau agar mereka tidak takut. Ya, dari ketakutan atau agar mereka tidak takut. Ya. Iya. Jadi jelas sekali maknanya. Saya ulangi ya. Li'ila fi Quraisy. Ya, sungguh mengagumkan kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Kebiasaan mereka ya rihlah di waktu syita, musim dingin, was-shayf, dan di musim panas. Falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah. Boleh ditambah hanya kepada Robba, Tuhan. Ya, Tuhan berarti pemilik. Namanya Tuhan pemilik, pengatur. Ya, kemudian apa namanya, pencipta, ya kan? Itu namanya, itu ada di kata Rob itu. Rob, Tuhan pemilik. Pemilik apa? Hadzal bait. Ya, hadzal bait, rumah ini. Berarti Baitullah maksudnya. Ya. Alladzi, yang, ya, karena di sini masih menjelaskan Allah ini. Alladzi, yang at'ama, garisnya jauh, telah. At'amahum, telah memberi makan pada mereka, minju, dari kelaparan, wa amanahum, dan telah, garisnya jauh, telah, dan telah memberi keamanan pada mereka. Amanah sudah menjadi bahasanya saya amanah, amin, aman. Ya, makanya iman itu kan satu akar kata semua itu, aman, iman. Wa amanahum. Jadi kata aman yang kita sering pakai, aman itu kan bahasa Indonesia, itu asalnya dari bahasa Arab. Ya, insya Allah ada security, jadi insya Allah aman. Nah, itu kan di sini Allah bilang amanah. Ya, telah memberikan keamanan pada mereka, min khauf, dari ketakutan. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata yang biru muda. Berarti, nah ini, mana kata yang biru muda? Robba. Ini kan ada di KB1. Karena kalau dia gambarnya warna biru muda itu ada di KB1 atau KB2. Artinya Tuhan. Ismun, nama, Robbun, Tuhan. Ya kan? Iya. Yang lainnya ini punya dasar ya, kayak warna biru. Falyabudu, kata dasarnya ibadah. Alyabudu kan? Nah, dari kata ibadah. Asalnya ya'buduna. Nah, amanah juga punya asal dalam bahasa Indonesia, aman. Ya, kemudian kata-kata yang lain ini ya, warna hitam ada di kamus ya. Baik, saya jelaskan maknanya ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu diberikan apa namanya? Kelebihan sama Allah, diberikan nikmat. Ya. Diberikan apa? Nikmat. Diberikan nikmat. Kenapa? Karena mereka posisinya itu tinggal di Mekah. Orang-orang Quraisy itu, Bu, tinggalnya di Mekah, ya. Dan di Mekah berarti mereka itu punya sebuah profesi yang apa namanya, yang baik, yakni menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah itu. Ya kan? Sehingga apa? Kalau mereka mau kemana-mana, mereka itu aman. Mereka itu aman, Bu. Pokoknya kalau dia bilang aja saya dari Quraisy, wah itu orang nggak ada. Ya, orang akan hormati dia. Kenapa? Karena ditahu bahwa orang Quraisy itu yang mereka itu yang menjaga Ka'bah itu. Ya, makanya mereka aman itu. Kebiasaan mereka itu rihlah di musim dingin. Kalau musim dingin itu mereka ke Yaman. Ya, ke Yaman. Mereka berdagang itu. Bebas itu, bolak-balik. Itu kebiasaan mereka dari dulu. Kalau cukup dia lihatkan aja kalau kita sekarang ID card-nya bahwa dia orang Quraisy, ya itu pokoknya dapat apa ya ibaratnya? Dapat sambutan, ya dapat kelancaran dalam perjalanan. Nah, mereka melakukan perjalanan berdagang itu kalau musim dingin mereka itu ke Syam. Kalau musim panas mereka itu ke Suriah. Ya, kalau musim panas mereka ke
ke Suriah. Suriah itu sekarang kayak Suriah ke Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina ya dan yang lainnya. Ya. Jadi mereka itu diberikan banyak kemudahan dengan melakukan rihla tadi, perjalanan untuk berdagang, baik di musim dingin juga di musim panas. Ya. Maka karena mereka mendapatkan itu, karena mereka ditahunya orang Quraisy, penjaga Ka'bah dan seterusnya, maka Allah bilang falyabudu. Maka mereka itu harusnya bersyukur. Ya kan? Karena menjadi orang Quraisy yang menjaga Baitullah itu. Ya, sehingga Allah bilang falyabudu, maka hendaknya mereka itu beribadah hanya kepada pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Nggak boleh menyembah yang lainnya, tapi kan kebanyakan mereka menyembah patung, Lata, Uzza, Manat yang mereka buat sendiri, ya kan? Iya. Padahal yang berikan mereka makan itu siapa? Allah. Yang berikan keamanan pada mereka itu siapa? Allah. Bukan yang mereka buat-buat itu, bukan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Allah bilang falyabudu, maka hendaknya mereka menyembah hanya kepada pemilik Ka'bah ini, yakni Allah. Dan mereka tahu pemilik Ka'bah ini siapa? Yang menciptakan ya Allah. Yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, mereka tahu itu. Ya. Nah, ini kan menjadi dakwahnya Nabi. Makanya di Mekah itu adalah dakwah tauhid. Karena memang orang-orang di sana itu, di Mekah itu masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan. Nah, kemudian Allah jelaskan, ya, bahwa pemilik rumah Ka'bah ini adalah allazi yang at'amahum, yang telah memberi makan kepada mereka dari dari kelaparan, ya kan? Jadi bukan karena usaha dagang mereka tadi. Ya. Nah, ini tentu kita yakini juga bersama bahwa yang kasih makan kita ini Allah, yang kasih rezeki kita ini Allah. Ya, bukan karena kehebatan kita dalam berdagang, dalam buka usaha, tapi Allah yang kasih rezeki kepada kita. Allah bilang alladzi at'amahum min ju', sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan ya pada mereka agar tidak takut, tidak ada rasa takut bagi orang-orang Quraisy. Dan ini adalah dua nikmat yang besar, ya. Jadi nikmat ini Bapak Ibu, yang ini kalau ada dua nikmat ini, masya Allah, ini sudah luar biasa, ya. Kalau satu nggak ada, maka dia akan pincang ini. Ya, dalam hidup kita juga seperti itu kan. Ya, kita punya makanan, kemudian kita bisa tidur tenang, nggak ada keributan, nggak ada perang, itu nikmat yang besar sekali sudah itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, siapa yang pada hari ini, pada setiap harinya, man kana aminan, siapa yang merasa aman di tempatnya, ya, man kana aminan fi sirbihi, ya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, indah hukutu yaumi, dia punya makanan untuk dia makan, ya, maka seolah-olah dia telah menghimpun dari segala penjuru dunia, ya, maksudnya dia sudah menghimpun kenikmatan yang sangat besar, ya. Nah, ini juga di sini juga isyarat bahwa Bapak Ibu, kalau kita jadi rakyat, ya pasti dua ini yang kita inginkan kan. Bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa hidup tenang kan? Ya kan? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau dua ini kita telah dapatkan, insya Allah yang lainnya akan terselesaikan. Begitu pula kalau kita jadi pemimpin, ya, kalau kita jadi pemimpin harus dua ini yang kita harus pikirkan. Bagaimana rakyat saya, bagaimana masyarakat saya bisa makan nih? Bagaimana rakyat saya tidak kesulitan minimal makannya? Dan bagaimana aman mereka di rumah-rumah mereka tentram, ya. Nah, ini bukan malah orang-orang itu, ya, pejabat-pejabat itu, ya,
memikirkan bagaimana saya dulu punya rumah yang nyaman, bertingkat, segala macam. Jadi dia memperkaya diri sendiri. Ya, tidak. Harusnya kekayaan alam itu harusnya kembali untuk agar masyarakat itu bisa makan. Tapi coba lihat, buktinya di negara kita angka kemiskinan kan luar biasa, terus bertambah. Kita aja mungkin yang nggak lihat karena mungkin kita di kota, ya. Tapi kalau kita ke pinggiran, masya Allah, banyak yang kesulitan untuk mencari makan. Besok dia mungkin harus cari lagi hari ini mungkin ya habis hari ini, ya besok dia harus makan, ya harus cari lagi besoknya dan seterusnya. Ya, nah, inilah dua nikmat ya yang diberikan kepada orang Quraisy. Ya, dan ini juga tentu ayat ini tentu juga kepada kita. Ya, Allah kasih makan kita, alhamdulillah. Ada beras, bahkan mungkin masih ada cadangan untuk 1 bulan ke depan. Allah berikan kita keamanan sehingga bisa belajar, kita bisa ke sana dan kemari. Ini nikmat. Maka jangan melakukan kesyirikan. Falya'budu, sembahlah pemilik rumah ini, sholat 5 waktunya. Ya, kemudian baca Qurannya ditambah, belajar agamanya ditambah, supaya apa? Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, inilah penjelasan daripada surat Quraisy. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak Ustadz. Ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, insya Allah. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik, kalau begitu sudah cukup ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, Nanti yang belum hadir pagi ini nanti bisa ikut lagi di Senin malam ya. Di Senin malam itu juga 2 surat mereka belum, surat Al-Ma'un dengan surat Quraisy. Jadi nanti akan sama-sama lagi ininya ya, tugasnya, karena di Senin malam itu kita akan ambil 2 surat. Yang belum hadir nanti sampaikan ya Mbak Eni ya. Hari ini bisa nanti hadir di Senin malam insyaallah taala. Ya, jelas ya? Jelas, Pak Ustadz, insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak ada? Cukup ya? Nah, pokoknya silakan dihafalkan itu kertas biru 2. Kertas biru 2. Itu sudah banyak tadi saya lihat tanda-tandanya. Sudah pada bisa. Ya, tinggal apa yang lain juga membuktikannya insyaallah taala. Ini luar biasa, Bu. Kenapa kita ada menghafal KB2 itu? Karena itu ribuan kata sebenarnya, Bu. Ya? Iya. Ribuan kata itu sebenarnya, cuma dia itu tidak berulang sehingga hanya 70. Tapi kalau berulang itu Masya Allah, Ibu tahu itu kosakata Ibu lebih banyak daripada mahasiswa bahasa Arab insya Allah. Ya. Mahasiswa bahasa Arab aja mungkin ada yang nggak tahu arti itu. Nah, Ibu-ibu murid sekejap ini, mahasiswa sekejap ya. Semoga kosakatanya lebih banyak. Ya, minimal kalau nanti naik haji kan adalah kosakata. Kalau ngomong ya sama orang Arab, Bahrun itu kan laut. Bahrun, Anhar. Ya kan? Itu biasanya orang Arab sering sebut itu. Pokoknya kalau mereka ketemu orang Indonesia, mereka biasanya kaget. Karena menurut mereka Indonesia itu surga yang ada di bumi ini. Ya. Iya. Mereka akan sebut ada lautnya, bahrunnya, ada apa? Anhar. Anhar itu apa? Sungai-sungainya. Nah, itu Ibu langsung paham itu karena kata-kata itu ada di KB2. Ya. Ada yang naik haji tahun ini? Ya, semoga di tahun-tahun berikutnya ada insya Allah ya. Amin, Allahumma amin. Dan semoga Allah panggil kita semuanya insya Allah. Baik,
ya tadi kan ada ayat itu falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini. Ka'bah. Nah, insya Allah semoga kita bisa melihat langsung ya Amin, Allahumma amin. Ka'bah dalam umroh kita atau haji kita. Ya, masya Allah, di sana banyak keajaiban, ya. banyak keajaiban. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam belajar. Jadi kita belum terlalu jauh ya. Jadi bagi ibu-ibu yang merasa mungkin Ustadz saya pertemuan 1 ketinggalan 2, boleh nonton lagi rekamannya. Terima kasih Ustaz. Dan ya sama-sama Pak. Dan kita hafalan kita itu masih kertas biru 1, kertas biru 2. Itu yang paling inti sebenarnya. Yang lain-lainnya tinggal kita menerjemahkan. Ya. Ketinggalan Ustadz. Oh enggak, Ibu menonton live rekamannya. Rekamannya aja dinonton. Saya sudah rapikan itu. Ibu tinggal tekan. Baru fokus. Ya. Baru fokus sekarang. Baru bisa. Makanya saya bilang, Ibu Asma ada juga tadi Ibu Santi juga katanya baru mau fokus ya. Dan beliau sudah nonton semua rekamannya, alhamdulillah. Itulah gunanya kita kalau ada rekaman ya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, PR berikutnya 3 surat. Enggak. Kita masih tugas surat 3 surat itu ya. Kan sudah ada yang ngerjain tuh. 3 surat. Yang sudah itu berarti sudah aman. Oh ya. Yang belum berarti itu Yang tambah belum KB2 silakan. pekan depan. Sudah sampai surat Al-Asr. Ya, yang sudah cukup, nggak usah ditambah dulu. Karena kita masih akan bahas itu pekan depan. Jadi hari ini saya kasih tugas bahwa yang akan diterjemahkan 3 surat berikutnya. Yang sudah alhamdulillah, yang belum silakan dikerjakan ya. Ya. Baik. Ya, Pak Ustadz. Bapak Ibu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sama-sama Salam Ibu untuk semuanya. keluarga. Ya, salam kembali. Assalamualaikum.